itu meskipun ada beberapa pendapat, tapi para ulama merujuk pada keputusan hakim sebetulnya. Kalau kalau memang murni mafkud, ya orangnya hilang. Nah, sehingga para ulama membedakan gini, kalau sudah orang itu hilang, dianggap kayaknya dia sudah mati, maka hakim boleh memutuskan, ya, tidak menunggu, tidak apa-apa. Makanya di situ di buku saya itu ada beberapa pendapat, saya jelaskan kalau Syafi'i bilang ya, yang usia sebayanya dia kalau sudah meninggal semua ya sudah dianggap meninggal. Meskipun nanti orangnya datang, dia nggak berhak meminta karena sudah ada hukum di situ. Hakim yang memutuskan, ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi karena ini khusus, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, ada yang mengatakan kalau sudah meninggal, kalau sudah mafkut itu kita anggap kayaknya dia sudah mati nih. Kenapa? Misalnya, meskipun hanya beberapa bulan dia pergi, tapi dia pergi ke zona perang misalnya, pergi ke tempat-tempat berbahaya yang mungkin orang mengatakan dia tidak mungkin selamat misalnya. Maka itu boleh hakim mengatakan dia dianggap mati ya. Karena apa? Misalnya dia ikut pesawat, ikut kapal, kemudian tenggelam selama sebulan tidak ditemukan, ya hakim karena memang salah satu karakter warisan itu cepat dibagikan, maka boleh dibagikan dengan memutuskan dia mati secara hukum, boleh ya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh mengambil pendapat yang mana, itu di buku saya itu saya ambil pendapat-pendapat yang masyhur ya. Ada pendapat-pendapat yang tidak masyhur boleh sebetulnya karena ini fikih ya. Karena ini fikih. Nah, itu terkait dengan orang mafkud. Nah, apakah relevan? Ya, menurut saya masih relevan ya. Memang sedikit ya, sedikit sekali kasus dia ya. Misalnya kayak kemarin ada kasus yang tiba-tiba ditemukan meninggal ya, dua orang yang sempat viral nih Bapak Ibu nih. Ada dua orang yang ikut demo, ternyata dicari-cari ternyata sudah meninggal ya. Yang sempat viral beberapa hari terakhir ini kan. Bahkan bisa bisa jadi itu masuk mafkud. Kenapa? Ternyata setelah ditemukan terbakar ternyata. Karena demo kemarin ini kan sempat viral nih. Bapak Ibu mungkin ngikuti beberapa media sosial beberapa belakangan ini ada dua orang pendemo, ternyata yang satu ditemukan di mana, yang dua meninggal misalnya. Kan masih relevan untuk beberapa kasus-kasus khusus. Tidak banyak kasusnya, Bu Wahyu tadi benar memang ya, ya tidak banyak, dan Bu Lita tadi juga sudah menyinggung ya relevan meskipun kasusnya tidak banyak, tapi para ulama sudah menyiapkan kalau ada kasus Putus-putus, Ustaz. Ada suaranya. ke tadi wasit wajibah ya, wasit wajibah ini juga menarik. Sebelum ke wasit wajibah, saya tak terlupa terkait dengan anak dalam kandungan ya. Bapak Ibu, anak dalam kandungan itu sebetulnya juga para ulama berbicara panjang terkait ini. Di buku saya itu saya kutip yang kira-kira menjadi pendapat mayoritas. Ya. Ada yang mengatakan anak itu dianggap mendapat warisan kalau sudah 4 bulan. Ya. 4 bulan itu ukurannya apa? Karena di situ ditiupkan ruh. Ya. Jadi tadi sudah di bold oleh Bu Lita, digarisbawahi bahwasannya kalau dia ada tanda-tanda kehidupan, ada tanda perkembangan janin, apalagi sekarang kan canggih nih, sampai detak jantung aja di apa namanya? Kalau saya pribadi, kalau sudah 4 bulan sudah ditiupkan ruh, kemudian ada tanda-tanda kehidupan dengan misalnya USG, ada tanda-tanda, maka itu sudah dia mendapatkan waris ya. Tidak ditangguhkan lagi sebetulnya kalau fikih belakangan, tidak ditangguhkan lagi karena apa? Udah ada tanda-tanda kehidupan. Dulu itu kenapa? Karena dulu belum ada ilmu pengetahuan terkait dengan USG. Sekarang kan ada USG Bapak Ibu nih. Ada USG. Jadi janin itu kelihatan hidup berkembang kelihatannya. Artinya ada tanda-tanda kehidupan. Makanya oleh para ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang paling kuat adalah kalau sudah ditiupkan ruh selama 100 berapa hari? 4 bulan ya. Kalau hadisnya kan mengatakan ditiupkan ruh itu usia 4 bulan janin kan ditiupkan ruh. Makanya kata Nabi itu janin itu selama apa yang hadisnya ada yang hafal nggak ya? Yang selama 40 hari mudghatan ya, kemudian alaqatan, kemudian ditiupkan ruh ya. Nah, itu para ulama batasnya kalau sudah 4 bulan itu sudah mendapatkan warisannya. Kalau kalau kita konteks toh nanti dia meninggal ya nanti lain cerita. Kalau dia meninggal ya berarti ahli warisnya yang lain nanti yang asal usul tadi disinggung oleh bapak-bapak di grup ini ya Pak Nur Ali, kemudian Bu Wahyu. Ya nanti kembali ke ahli waris yang lain. Maksudnya kalau memang dia ketika dia dilahirkan meninggal ya sudah berarti ahli waris yang sabul urut tadi yang dapat. Nah, yang maksud ditangguhkan itu adalah para ulama takutnya jenis kelamin waktu itu Bapak Ibu ya. Karena dulu kan tidak tahu jenis kelamin apa laki-laki atau perempuan itu ditangguhkan sehingga muncul sedikit lah banyak itu sebetulnya bukan karena apa? Karena jenis kelaminnya tidak tahu masih. Makanya ketika lahir takutnya dianggap wanita ternyata laki-laki kan berkurang nanti. Nah, itu loh maksudnya yang ditangguhkan itu maksudnya. Para ulama itu menangguhkan untuk memastikan dulu jenis kelamin gitu. Kata sekarang pun Bapak Ibu ya, kalau misalnya USG saya nggak tahu apakah sudah ada
ketepatan secara ilmiah ya, apakah memang ketika bayi itu di USG usia 7-8 bulan laki-laki benar laki-laki kan kadang katanya sudah USG laki-laki ternyata perempuan. Nah, itu kan bagian dari kasus. Sehingga itu bagian yang diantisipasi oleh para ulama. Kira-kira seperti itu. Kenapa perbedaan pendapatnya seperti itu karena apa? Karena memang secara secara sunatullah bayi itu kan terus berkembang dan memang hidup ya mayoritas kan nggak banyak juga misalnya bayi meninggal dalam kandungan rasionya kan nggak banyak ya sedikit saja tetapi para ulama memberikan hukum kepada kita antisipasi jika ya sudah ada tanda-tanda kehidupan maka dia mendapatkan warisan perbedaan pendapatnya sebetulnya sederhana ya tinggal bapak ibu saja nanti mau ambil pendapat yang mana ya karena kalau kata para ulama kalau sudah ada istihad ulama terdahulu kita nggak boleh istihad sebetulnya ya. Ini supaya aman ya. Ya, jadi kalau sudah ada istihad ulama terdahulu kita nggak boleh istihad dengan istihad kita dan alternatifnya banyak sebenarnya. Bapak Ibu mau ngambil yang nunggu lahir ya boleh dilakukan boleh. Mau diberikan langsung ada juga pendapatnya. Jadi cuman kita harus harus ada dasarnya. Itu yang perlu kita perhatikan supaya ketika kita membagi itu ada dasarnya supaya enggak misalnya yang harusnya mendapatkan hak tidak. Nah itu bagian dari antisipasi. Nah kemudian yang terakhir terkait dengan wasiat wajibah, gitu. Nah perlu dipahami Bapak Ibu wasiat wajibah ini sebetulnya ini muncul belakangan ya, bukan ulama terdahulu tidak membahas. Gitu. Munculnya wasiat wajibah itu kalau Bapak Ibu telusuri itu dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu, dan itu tidak wajib ya, bahkan sepertiga pun Bu Wahyu dan Pak Nur Ali dan kawan-kawan, sepertiga itu kan Nabi tetap mengatakan wasulusu kasir. Masih ingat dalilnya ya? Ketika Nabi mengatakan berwasiatlah maksimal sepertiga, dan sepertiga itu pun masih banyak ya. Di buku saya itu kalau nggak salah saya kutip, sepertiga itu pun masih banyak. Di bawah sepertiga pun boleh sebetulnya, nggak mesti harus sepertiga. Kata Nabi, kalau Bapak Ibu ingat hadisnya kan, wasulus kasir ya. Sepertiga itu pun sudah banyak. Di bawah sepertiga boleh, maksudnya kurang dari sepertiga boleh kita kasih gitu loh. Nah, kalau kasus wasiat wajibah itu adalah ketika misalnya ashabul furud itu tidak ada. Kalau saya lihat di beberapa putusan Mahkamah Agung ya, maksudnya di jurisprudensi kita, itu ada kasus-kasus yang memang ashabul furud tidak ada ya. Ashabul furud tidak ada, dia punya anak angkatnya. Jadi yang ada itu asoba-asoba saja. Nah, sehingga untuk melindungi hak, mungkin karena dia merawat ayah angkatnya, merawat itu pun alternatif. Boleh kita laksanakan, boleh tidak. Karena secara hukum, ya anak angkat itu nggak dapat warisan. Itu terserah kita ya. Kalau misalnya Bu Wahyu jadi konsultan, Pak Nur jadi konsultan, ya cari aja dalilnya. Memang wasiat wajibah itu tidak secara umum itu pendapat, meskipun dikasih embel-embel wasiat wajibah itu menurut Ibnu Hazm ya. Saya belum pernah mendapatkan di apa namanya ulama-ulama di atas Ibnu Hazm belum pernah mendapatkan. Jadi istilah itu muncul belakangan ya, sehingga para hakim ya belakangan misalnya muncul jurisprudensi yang dijadikan dasar oleh para hakim-hakim setelahnya karena ada sebelumnya. Karena apa pendapat Ibnu Hazm untuk melindungi orang-orang yang tidak mendapatkan warisannya. Kalau Bapak Ibu melacak lebih jauh misalnya di atasnya Ibnu Hazm, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan wasiat wajibah. Ya. Coba nanti dilacak ya. Wasiat wajibah itu muncul belakangan untuk melindungi ya orang-orang, bukan melindungi sih, untuk memberikan apa ya istilahnya. Sebetulnya kan kalau lihat dalil secara umum ya Bapak Ibu, sebelum membagikan warisan itu kan kita harus ngasih fuqara dulu ya. Coba dibaca nanti beberapa dalil. Diberikan dulu kepada orang-orang yang membutuhkan baru salah satunya ya, salah satunya boleh sunnahnya adalah memberikan orang-orang misalnya begini contohnya realnya begini misalnya ada orang kaya biasa memberikan fuqara dan masakin ya biasa memberikan nah ketika dia meninggal sebelum membagi warisan fuqara dan masakin itu diberikan dulu boleh itu coba nanti di beberapa ayat itu boleh diberikan dulu kepada mereka yang selama ini biasa diberi oleh beliau itu boleh ya jadi nah ketika kasus misalnya wasiat wajibah itu muncul belakangan memang makanya tadi Bu Wahyu ya banyak memang ya dan wasiat wajibah itu pun ya menurut yang saya lacak sejauh yang saya lacak itu para ulama pun masih berkesimpulan boleh di bawah sepertiga ya boleh di bawah sepertiga karena Nabi tetap menggunakan dengan redaksi hadisnya wasulusu kasir kata Nabi ya 3/3 tapi sepertiga itu pun masih banyak kata Nabi boleh di bawah itu nah ini kira-kira tadi yang menjadi apa namanya meskipun ini belum belum final nih Bapak Ibu nih karena ini fikih ya warisan ini masih dalam bab fikih mungkin Bapak Ibu punya dalil punya alasan maka boleh selama bisa kita pertanggungjawabkan jadi makanya cuman ya kata kuncinya dalam faraid ini kan jelas ya kalau ada orang meninggal maka
kita cari dulu ashabul furud, asobah. Kalau dawil arham tadi ada yang mengatakan, ya benar memang dawil arham itu tidak wajib kita berikan ya, tidak wajib ya. Tidak wajib kecuali kalau misalnya ashabul furud tidak ada, asobah tidak ada, maka dawil arham boleh diberikan. Itu kan ada dua pendapat yang tajam di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dawil arham itu nggak diberi ya, dawil arham itu nggak diberi langsung ke baitul mal kaum muslimin ada. Jadi itu tergantung nanti pemahaman kita dan pembacaan kita terkait dengan kalau saya selama memang ashabul furud tidak ada, kemudian apa namanya asoba tidak ada, maka boleh diberikan kepada dawil arham. Boleh diberikan kepada dawil arham. Dan itu pun para ulama tetap memberikan catatan ya kalau bisa juga diberikan kepada baitul mal kaum muslimin. Nah, jadi kira-kira itu ini sekaligus beberapa hal yang sejauh pembacaan saya karena di sini saya yakin Bapak Ibu juga membaca ya, mungkin ada referensi yang lain itu boleh saja ya. Karena waris ini bukan sesuatu yang apa ya, apalagi hukum turunan tadi nggih, itu kan makanya saya kasih catatan hukum khusus ya, dan itu para ulama mengatakan hukum khusus. Artinya khusus dan itu kasuistik. Seperti misalnya nanti hukum sah, hukum sah itu pembagiannya juga nanti agak agak bermasalah ya, tapi tergantung nanti kita mau pakai pendapat yang mana. Nah, kira-kira itu Bu Ibu-ibu dan Ustazah dan Ustadz yang ada di grup. Kira-kira itu beberapa apa namanya ya pendapat. Monggo kalau ada yang mau di-sharing lagi, monggo. Kira-kira ada yang belum terjawab? Bu Lita, tadi tanya apa Bu Lita itu Bu Lita? Bu Lita. Tadi Ya Ustaz, diluruskan kalau salah ya. Halo. Halo ya. Oke, monggo. Ya, kan waris itu tadi kan yang mendapatkannya, kan kalau yang ashabul furud itu perempuan ada 8, laki-laki kan ada 4 ya urutannya tadi. Nah, kalau dari yang pertama tuh suami, bapak, kakek, saudara laki-laki. Kalau perempuan, saya lupa itu tadi. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kalau misalkan hukum waris ini diterapkan, itu artinya mungkin tidak ada lagi yang namanya perempuan yang dia harus bekerja sendirian gitu menghidupi anak-anaknya. Seharusnya dia sudah ditanggung sama laki-laki itu, paman apa bapaknya, kakeknya ketika orang suaminya meninggal seperti itu, Ustaz. Apa benar seperti itu? Oke, memang benar ya. Kita itu kadang ya itu banyak hal gitu, faktornya banyak hal. Bu Lita ini bagus ini pertanyaannya kritis sebenarnya ini ya. Karena begini, karena kita itu rata-rata ya di masyarakat ini tidak memahami agama secara penuh ya. Ini persoalannya. Contoh begini saja. Contoh begini. Saya tuh pernah ada satu yatim ya. Anak yatim itu kan sebetulnya yang nanggung kan bukan keluarga ibu secara umum itu kan harusnya keluarga ayah. Ya, sebetulnya keluarga ayahnya itu orang berada ya. Itu secara hukum ya. Secara hukum itu kan harusnya menjadi seperti contoh Bapak Ibu ya, Nabi Muhammad itu yang nanggung siapa kan pamannya. Segala kehidupan kan dari jalur paman. Nah, itu karena kita tidak memahami agama di pamannya. Ya pamannya ya. Jadi maka dalam syariat itu memang ya wanita itu istimewa kalau menurut saya. Kalau dia sebelum menikah maka tanggungan keluarga bapak ya kakaknya ya khusus dari keluarga bapak ya. Khusus dari keluarga bapak ya. Jadi memang kalau misalnya ada anak yatim atau misalnya dia ditinggal mati suaminya, maka saudara-saudaranya kalau misalnya dia punya suaminya meninggal, maka saudaranya yang berhak ya yang berkewajiban. Kalau dia tidak dinafkahi oleh saudaranya, maka saudaranya berdosa. Apalagi misalnya saudaranya orang mampu, maka dia berdosa. Ya. Dia berdosa, benar berdosa ya. Apalagi misalnya beberapa waktu lalu tadi saya jelaskan ya, ada anak yatim yang dia malah dinafkahi oleh orang lain ya, bukan dari keluarga ayahnya. Harusnya pamannya yang menafkahi ya, harusnya pamannya yang menafkahi, bukan orang lain. Dan kalau menikah pun kalau misalnya dia wanita, maka tanggungan keluarga ayahnya. Nah, itu yang kadang kita memahami agama ini tidak penuh ya. Itu salah satu faktornya. Makanya tadi Bu Lita apa benar? Iya benar ya. Wanita itu kan kalau misalnya kita itu memahami agama banyak, maka tidak akan ada wanita misalnya mencari nafkah sendiri, nggak ada ya. Karena dia di bawah pengampuan saudaranya, adiknya boleh ya. Adiknya. Dan itu memang dalam hukum Islam selama wanita belum menikah maka masih menjadi tanggungan keluarganya ya, menjadi keluarganya atau misalnya ketika dia
ditinggal mati suaminya pun janda, maka ya nanti keluarga-keluarga laki-laki itu berkewajiban, bukan berkewajiban memberikan nafkah. Dan itu secara hukum ya, secara hukum Islam. Makanya Bapak Ibu kalau baca misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kan ada kalimat bima faddalallahu wa bima anfaqu min amwalihim ya. Nah, kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki ya. Ada pada laki-laki. Ya, jadi makanya salah satu dalam warisan itu 2:1 karena laki-laki itu punya tanggung jawab. Ya, kenapa dia dikasih lebih banyak? Ya itu bukan harta dia, itu harta bersama ya. Kasiannya Pak Nur Ali, Mas Dardan ini, kalau kita punya harta itu bukan harta kita aja Pak Ustadz Nur Ali dan Mas Dardan ya, itu harta banyak orang ya. Betul Ya Pak istri kita harus kita Zardan. berikan. Kalau mau Iya, nikah Pak Zardan dipikir dulu. Ada iya, jaluk wamuna iya ini. nisa. Oke, jangan takut Mas Dardan ya. Ya, jadi ini bagian dari artinya kita memberikan tanggung jawab ya. Artinya memang laki-laki itu bertanggung jawab. Nah, makanya kalau Bu Lita bilang iya, harusnya idealnya kalau berdasarkan hukum ya memang laki-laki yang memberikan nafkah. Wanita itu domestik ya, kemudian makanya dalam Islam itu tanggung jawab laki-laki lebih kepada di luar, sementara wanita domestik. Makanya mendidik anak itu yang lebih dominan memang harus istri, karena al istri ya, al madrasatul ula itu ya domestik memang. Tapi kalau untuk nafkah itu memang mutlak laki-laki. Kecuali Bapak Ibu misalnya ada beberapa kasus misal istrinya sudah kaya dari awal, udah punya usaha, itu lain lagi tidak masalah. Tetapi laki-laki tetap wajib menafkahi meskipun misalnya Bu Wahyu ini orang kaya, suaminya misalnya contoh Bu Wahyu ini orang kaya, saudagar, kemudian suaminya biasa-biasa saja. Bukan berarti hak nafkahnya hilang, ya tetap dia harus menafkahi. Meskipun Bu Wahyu kaya, ya nggak boleh, tetap dia harus berkewajiban menafkahi. Kira-kira begitu ya. Ya Kalau kira-kira ya, misalnya Bu Dewi ini kalau punya, direlevankan oke, dengan konteks kontemporer gimana Ustadz? Kan di zaman sekarang itu banyak perempuan itu yang bekerja sementara laki-lakinya menjadi bapak rumah tangga. Atau seorang, iya serius ada loh bapak rumah tangga, jangan dikira rumah tangga itu cuma ibu aja, ada bapak rumah tangga Pak Nurali. Kemudian itu terkait seorang anak itu kan anak perempuan masih tanggungan orang tuanya gitu loh. Nah, kalau anaknya sejak belum menikah sudah menjadi tulang punggung bahkan tulang sumsum, keluarganya pripun itu. oke, Diminta itu di akhiratnya Bayu. Kenapa? Diminta di akhir. oke, Nanti oke, diminta. itu gini. Oke, ini pendapatnya Angge gini. Sebetulnya memang itu secara kodrat menyelisihi ya. Cuman kadang ini beberapa hal mungkin bisa kita toleransi, tapi dengan catatan, gitu, dengan catatan. Bisa jadi mungkin karena dia pintar cari uang, misalnya karena punya kemampuan, itu boleh, boleh. Tapi dia tidak wajib menafkahi sebetulnya Bu Wahyu. Ya, jadi dia nggak wajib menafkahi. Itu sebagai sodako. Dia mau nafkahi mau enggak itu nggak apa-apa. Karena dia kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki ya. Harusnya dia nggak boleh jadi tulang punggung. Harta dia pribadi gitu. Makanya kalau misalnya tadi Bu Wahyu misalnya punya penghasilan, suami punya penghasilan, ya bebas Bu Wahyu mau memberikan ke keluarga boleh, mau nggak boleh. Karena Bu Wahyu nggak berkewajiban gitu. Jadi jadinya sodakoh nanti ya. Jadi misalnya Bu Lita ya, kemudian punya Bu Dewi dan Mbak siapa tadi, Mbak Amarilis yang Mbak Nadila mungkin punya penghasilan, itu nggak wajib diberikan kepada keluarga. Yang wajib memberikan kepada keluarga itu laki-laki ya, suami. Nah, kalau Bu Wahyu memberikan kepada anak itu jadinya sodako ya, jadi tidak wajib ya sodako. Nah, apalagi misalnya tadi kasus ada yang jadi tulang punggung, nggak benar sebetulnya. Tulang punggung itu ya suami, kakak itu tulang punggung. Ya itu yang benar ya, yang benar. Kalau wanita pintar cari duit ya itu rezekinya dia, artinya dia boleh diberikan kepada keluarga, boleh tidak. Dan kita sebagai orang tua nggak boleh nuntut ya. Misalnya memberikan beban kepada anak perempuan lebih itu sebenarnya nggak benar, ya nggak benar. Tidak betul, tidak betul. Secara syariat tidak betul ya. Karena menyelisihi sunnatullah ya, menyelisihi sunnatullah, karena nanti kasihan ya, wanita itu sudah ya banyak hal lah ya, jadi menurut saya tidak sesuai. Dia kan laki-laki yang mencari hak, kenapa wanita biar dia mendidik anak ya, kemudian dan itu menurut saya lebih pas. Jadi jangan kemudian begini, ini penting ya, penting. Nah, sehingga dalam Islam itu, meskipun keluar konteks sedikit ya, meskipun dalam Islam itu begini, kalau kita punya anak laki-laki, sudah balik itu sudah kita ajarkan jangan ikut makan dengan kita. Dia sudah kita ajarkan dia cari duit sendiri. Ya, artinya kalau dia sudah balik, ya sebetulnya kalau kita Bapak Ibu yang sudah jadi ayah dan jadi ibu, ini kalau anak kita sudah balik itu sudah harus kita biasakan dia suruh cari duit sendiri ya, laki-laki terutama. Kalau perempuan enggak, laki-laki. Kenapa? Karena batas
kita menafkahi anak laki-laki itu secara agama itu sebenarnya setelah dia balik. Kalau dia balik dia harus cari sendiri. Kita ajarkan mereka cari duit sendiri. Kita ajarkan dia bertanggung jawab. Karena apa? Karena tanggung jawab dia memang besar. Harus kita ajarkan ya dia nanti tanggung jawab terhadap istrinya, tanggung jawab terhadap adik-adiknya kalau dia punya adik. Ini bagian dari pembelajarannya. Makanya Nabi itu punya Nabi ya, dididik dalam Islam itu kan ya sebetulnya itu kan setting dari Allah gitu. Nabi itu balik langsung berdagang ya. Nabi itu bisa membeli ini, membeli itu, bahkan Bapak Ibu mungkin ada beberapa riwayat ketika Nabi itu melamar Khadijah itu kan bukan bukan dengan harta yang sedikit. Nabi itu sebenarnya orang kaya, cuman karena Nabi itu sederhana. Bukan Nabi nggak miskin loh ya. Nabi itu tidak miskin. Nabi itu kaya, tetapi dia sederhana. Umar bin Khattab itu bukan orang miskin, orang kaya, tapi dia hidup sederhana. Abu Bakar itu bukan orang miskin. Tolong cari dalil ya, satu dalil kalau Bapak Ibu nemu apakah ketika Umar bin Khattab, Abu Bakar menyumbangkan hartanya mereka jatuh miskin kan enggak pernah kita dengar Abu Bakar jatuh miskin kan enggak, mereka kaya lagi, tumbang lagi ya. Artinya mereka hidup sederhana. Artinya apa? Ya ini bagian dari Islam mengajarkan kepada kita terkait dengan kewajiban laki-laki. Yang saya takutkan Bu Wahyu ini belakangan ya dan kawan-kawannya Bu Lita. Belakangan itu istri menuntut warisan itu disamaratakan. Kenapa? Karena sekarang wanita itu sudah mencari nafkah sendiri. Itu ada loh mahasiswa itu yang tapi mahasiswa teman saya S3 waktu itu, teman saya kuliah itu dia ngotot karena sekarang wanita itu sama-sama kerja sama-sama laki-laki, maka hartanya ya harus sama dong, sama rata kata dia. Kenapa? Karena sekarang tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dari sisi nafkah ya. Kemudian saya bacakan ayat tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada kalimat sebelumnya bima faddalallah kata Allah. Kan itu ada sebelum wa bima anfaqu kan ada kalimat bima faddalallah nggih kalau Bapak Ibu baca nggih. Saya katakan itu kodrati sebetulnya, bukan pada nafkah saja tapi kodrati. Jadi laki-laki itu diberikan lebih itu karena kodrati sebagai laki-laki dan dia banyak menanggung kewajiban untuk keluarganya. Nah ini kira-kira begitu Bu Wahyu dan kawan-kawan. Ini diskusinya menarik ya, luar biasa. Nah, saya ingin sebelum nanti kita kalau masih diskusi kita diskusikan. Bu Wahyu minggu lalu itu ada apa namanya usul menarik sekali akan saya tidak lanjutin nggih Bu Wahyu, kita buat supaya kelas ini ada produknya nggih. Halo, saya dengeran ya. Saya tertarik Bu Wahyu nanti akan kita karena berdampak ya akan kita jadikan pengabdian bersama ya. Nanti di kelas ini mungkin akan kita bergantian. Nanti akan saya hubungi masjid-masjid Muhammadiyah, tapi kalau modulnya sudah jadi nggih Bu Wahyu nggih. Jadi nanti tema-tema Bapak Ibu ini, tema-tema Bapak Ibu ini saya buatkan booklet ya. Booklet kita kirim ke masjid-masjid Muhammadiyah ya. Saya follow up ya. Jangan khawatir masalah pendanaan karena pendanaan untuk pengabdian ini nanti akan saya masukkan ke pengabdian saya dengan teman-teman yang ada di kelas. Di kelas ini terutama kalau bisa kita buat panduan ringkas ya, mungkin 25 halaman maksimal nggih Bu Wahyu nggih. Biar nggak banyak-banyak nggih. Jadi semacam infografis atau peta waris yang di situ mungkin kita kasih judul apa namanya apa ya biasanya sekarang tema yang lagi tren ya, singkat memahami waris Islam misalnya gitu apa ya, cara singkat memahami waris Islam kita kasih kita cetak dengan baju seperti judul-judul yang terlalu kecil juga ya, kalau buku satu kebanyakan nggak baca terlalu kecil gitu. Kita buat semacam buklet 25 halaman yang nanti akan hasil dari mata kuliah kita ini, termasuk nanti materi-materinya kita ekstrak sehingga menjadi mudah dipahami oleh orang ya. Kita kasih kata kunci saja ya, waris itu bagaimana yang penting. Nah itu saya tertarik dengan Bu Wahyu kapan kalau kita mau ketemuan atau misalnya mau langsung mengirim ya, formatnya kita kirim nanti Bu Wahyu bisa mengedit dan beberapa teman-teman, dan ini saya tunggu sampai kapan Bu Wahyu supaya nanti nggak cuma jadi rencana ya, karena ini menarik menurut saya. Kapan Bapak-bapak dan ustadzah-ustadzah sekalian, ini menarik, ini menarik. Jadi begini Ustadz, menurut saya waris ini pertama sebelum dijadikan seperti itu, kalau misalnya ada kelas offline tentang perhitungan waris pripun? Boleh. Nanti memang ini kan sudah hampir selesai, nggih. Nanti mungkin minggu keberapa ya? Akhir tanggal 20-an lah. Nanti kita 2 kali pertemuan kita praktek. Boleh. Nanti kita praktek, nggih. Di tanggal 20-an lah ya. Tanggal 20. 2 kali pertemuan insya Allah cukup. Nah, sejalan dengan itu pembuatan buklet itu bisa sih Ustadz gitu kan. Ada contohnya nggak Ustadz? Maksudnya buklet yang sudah jadi atau gimana gitu, atau ada template-nya? Oke, nanti saya kasih contoh yang dari lab syariah nanti beberapa, tapi bentuknya seperti modul. Tapi kan kita bukan modul ya, bukan modul praktikum. Kita ini untuk memahami ya buku kecil ya, semacam apa ya. Bapak Ibu mungkin ada beberapa handbook apa ya yang bergambar, yang rapi, bagus. Itu loh, Ustadz.
dalam bentuk Ya, itu buku. terlalu kecil, Bu. Oh, Itu terlalu kecil, Bu. Oh, I Kalau see. bisa, ya terlalu kecil. Kalau bisa seperti buku, cuman karena segmennya nanti kita jamaah ya, jamaah masjid ya. Hmm. Segmennya itu dan itu nanti insya Allah jariah kita semua lah, jariahnya ibu-ibu dan ustadzah sekalian ya. Kita taruh di masjid-masjid Muhammadiyah. Kalaupun mau kita presentasikan malah lebih baik ya. Itu yang disebut berdampak ya ini ya. Ini kuliah berdampak, kuliah katam ya ini nanti. Mungkin nanti saya minta laporan mungkin Bu Dewi ngisi di Aisyah jauh ya itu menarik sekali itu ya. Nanti saya laporkan ke kampus ini hasil dari kuliah. Buatan apa-apa Bu, aman ini ya. Atau satu rally di mana misalnya ada masjid yang itu malah bagus. Ya. Artinya kita betul-betul ada jariah hasil ya berdampak dan ada produknya. Saya Saya sudah, insya Allah Ustaz. saya serius ini Bu. Saya Yang mana sudah, Bu? Yang Ustaz. sudah? Yang itu Sudah. memberikan apa itu pengajian ke ibu-ibu Aisyah tentang manik dan hijab. Saya sudah. Bagus itu. Oke. Itu kalau dibuat berseri malah bagus, Bu. Kenapa? Dibuat berseri malah bagus ya. Saya tak sanggup. Buat berseri bagus. Mendukung program itu. Kenapa? Terus terang kira-kira 1 tahun terakhir itu saya tuh selalu menggencarkan gunakan hukum Islam dalam waris. Karena fakta di lapangan, waris itu kepinginnya terutama pihak perempuan maunya dibagi rata. Termasuk dari kalangan keluarga kami sendiri pun pernah kasus seperti itu. Dan kalau ceritanya panjang, artinya rata-rata di masyarakat mengendaki bahwa waris itu sama laki dengan perempuan. Nah, ini kami terus terang gencar menyampaikan, tapi tidak detail, hanya gunakan waris Islam itu bahwa pembagiannya itu ada aturannya. Saya hanya sebatas itu. Lah, detailnya masih belum. Kemarin terakhir di tempat kami, setelah saya menjelaskan apa, ada 3. Satu waris, yang kedua masa iddah yang sudah mulai disepelekan. Karena iddah meninggal maupun iddah itu sudah mulai disepelekan bagaimana perlakuan itu. Dan yang waris ini banyak tanggapan. Tapi saya belum bicara sampai detail. Tapi mempraktekkan, kami mempraktekkan. Ada orang meninggal, ini kami membantu. Tapi bukan yang rumit-rumit. Ini kan kalau kita belajar kan yang rumit-rumit ya. Ini begini, rumit itu. Kebetulan saya menangani yang tidak rumit, selesai. Insya Allah nggak masalah. Tapi rata-rata minta bagian yang sama. Nah ini problem ini. Ini harus disosialisasikan bahwa hukum waris itu nggak main-main. Ini hukum Al-Quran sudah langsung Al-Quran, artinya langsung dari Allah. Ini harus turun. Itu yang kami dukung untuk program ini, ya setuju. Di tempat kami pun bisa siap dipakai untuk kajian. Datang semua 9 teman, ditambah Ustadz, bagaimana menjelaskan waris. Wah, insya Allah kami siap untuk mengumpulkan itu. Terus kembali yang belum tersentuh tadi, Muhammadan, pertanyaannya Bu Lita sebetulnya yang pertama itu bukan itu menurut saya. Catatan saya tidak begitu. Apa saya yang salah? Saya mohon maaf. Ini problem juga di masyarakat soalnya Bu Lita ini. Pertanyaan Bu Lita. Mengarahnya ke sana kok. Ya, berarti paham ya udah. Tapi tak jelaskan lagi bahwa orang sudah berkeluarga, perempuan itu bekerja, kemudian apakah kalau meninggal hartanya perempuan yang sudah bekerja ini akan diwariskan kepada jalurnya, ya kan itu? Nah, tadi kalau tadi pertanyaan kedua itu yang dijawab oleh Ustadz itu, karena moderator tadi pertanyaannya dikembalikan kepada Bu Lita. Kamu kan jadi intinya pertanyaannya Bu Lita itu suami istri sama-sama bekerja, bukan tidak bekerja, tapi sama-sama bekerja. Laki bekerja menghasilkan, perempuan juga bekerja menghasilkan. Apakah? Nah itu pertanyaannya Bu Lita. Begitu meninggal, harta yang hasil kerja ini termasuk harta keluarga atau langsung diwariskan kepada sesuai jalur perempuan itu. Loh, itu Ustadz, kalau yang itu sebenarnya sudah terjawab di pertemuan yang lalu. Saya pernah memberikan sebuah studi kasus tentang itu. Jika seorang istri meninggal, maka asbabul furute itu kemana saja itu sudah ada, Ustadz. Hartanya itu kemana saja, Ustadz. Gini, Ustadz Pak Jamal, saya bertanyanya gini, saya baru ingat, ketika suami di masyarakat ya, ketika suami itu meninggal dan meninggalkan harta, otomatis di masyarakat ya seringnya si perempuan itu
menjadikan oh itu hak saya semuanya untuk anak-anak saya. Padahal sebenarnya itu anggapan yang salah berarti ya Ustadz ya. Tidak benar ya? Oke, oke. Saya sambil tadi ada yang terlewat dari Ustadz Nur Ali tadi menarik ya. Kalau gini, kalau sama-sama saya jawab dulu, kalau sama-sama dapat itu kan di kita kan ada namanya harta gono gini, gitu, harta bawaan, gitu. Nah, itu perlu kita bagi dulu. Makanya dalam kompilasi itu ada harta yang harus dibagi dulu. Kalau memang hartanya didapat bersama, maka ya dikeluarkan dulu, dibagi dulu. Misalnya sebelum menikah ya punya satu rumah, setelah menikah punya dua rumah, satu rumah itu hasil bersama, maka dibagi dulu, jangan dibagi langsung ya. Dibagi dulu separuh milik istri, separuh milik suami ya. Itu namanya sekarang itu namanya harta gonoginian. Namun jika tadi kalau kata Bu Lita tadi misalnya kasusnya itu bisa ya Bu Lita mengatakan seperti itu kalau misalnya ada anak laki-laki di situ maka habis hartanya. Kalau misalnya apa namanya kalau tadi Bu Lita mengatakan ini buat saya dan anak-anak saya, iya benar ya secara hukum betul. Tapi kan ada pembagiannya. Ya istri dapat berapa, soal tapi memang kalau sudah ada anak laki-laki maka selesailah hukum waris itu ya. Maksudnya ya nanti dapatnya banyak anaknya ya, bukan ke istrinya. Istri itu kan betul dapat bagian tapi kan tidak semuanya, tidak seluruhnya ya. Karena masih ada ahli waris yang lain. Nah, namun kalau misalnya kasusnya misalnya ada anak laki-laki di situ dan anak perempuan ya sudah memang secara umum harta itu yang milik keluarga kecil itu tidak bergeser kepada yang lain, paman tidak dapat ya. Kemudian saudara tidak dapat ya karena ada mahjub kemarin ya yang dibahas oleh siapa kemarin ya. Manik dengan hijab itu kan gitu ya. Dia tertutup mahjub. Nah, namun kalau tadi yang ditanyakan saya sedikit ke Ustaz Nur Ali tadi mungkin terlewat nih, saya nggak kedengaran dari Ustaz Nur Ali. Nah, kalau misalnya sama-sama bekerja, maka itu harus kita pisahkan dulu ya. Harus kita pisahkan dulu mana yang harta milik bersama, mana yang didapat sendiri itu memang harus dipisah dulu ya. Ya kalau sudah dapatnya sama-sama, makanya ya harus dibagi dua dulu, nggak boleh langsung dibagi. Misalnya sekarang itu kan ada banyak pembagian ya di warisan itu termasuk di pengadilan agama pun sekarang ditanya, ini harta dapat bersama atau harta suami atau dapat istri itu harus dipilah dulu memang. Jangan sampai misalnya harta istri katut di situ nggak boleh sebenarnya. Misalnya istri ketika sebelum menikah sama-sama bawa rumah misalnya, nah itu kan lain ya, bukan warisan ya, bukan bukan yang diwariskan. Itu artinya ya maksudnya itu yang diwariskan tapi harus dipisah, dipilah dulu mana harta bawaan bersama, mana harta istri, mana harta yang milik pribadi masing-masing. Nah itu biasanya nanti di pengadilan agama ditanya, ini harta dapat dari mana? Supaya nanti tidak ada yang terdolimi ya karena sekarang ini kasusnya tadi sama-sama bekerja ya ada yang didapatkan oleh istri ada yang didapatkan oleh suami dan lain sebagainya itu harus perlu apa namanya perlu diurai dulu gitu. Perlu diurai. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan Berarti, dari teman-teman yang Ustadz, berarti seandainya suami istri sama-sama bekerjanya, kok menurut pahaman saya, Ustadz, kalau suami istri bekerja, nah itu termasuk masuk harta gonogini, bukan masuk harta sendiri-sendiri mboten, Ustadz, nggih. Kayak ya tadi nggih kan itu berarti kan dalam masa perkawinan, walaupun istrinya bekerja, tapi uangnya itu juga masuk ke harta gonogini nggih, Ustadz. Kalau seandainya pisah atau gimana itu? itu bagian dari makanya itu kan perlu diurai dulu nih. Perlu diurai dulu. Jadi bukan apa namanya karena itu harta harus dipilah-pilah dulu mana yang dapat bersama supaya gini melindungi maksudnya begini. Misalnya ada A perempuan kemudian B laki-laki ya. Jadi harta itu tidak sepenuhnya warisan sebenarnya ada bagian dia ambil dulu bagian dia baru nanti jadi warisan apa maksudnya. Misalnya dia punya perusahaan misalnya perusahaan itu nilainya misalnya 1 M ya. Itu didapatkan bersama suami istri. Nah kan itu bukan warisan, harus dipilah dulu 500 juta dikasihkan dulu ke istri karena itu didapat bersama. Ya didapat bersama. Ya artinya apalagi misalnya istrinya juga invest, invest 500 juta, suaminya 500 juta. Diambil dulu 500 juta buat istrinya, maka 500 juta itu yang jadi warisan. Ngoten kira-kira. Masuk Bapak Ibu? Masuk Ustadz. Oke, masuk nggih. Ya, jadi untuk memilah ya, untuk memilah. Ya, meskipun dalam Islam itu sebetulnya tidak ada harta gonogini maksudnya cuman kalau misalnya jelas bawaan masing-masing maka ya itu yang harus kayak tadi misalnya ada harta yang itu 2 orang ya. Saya sering kok dapat apa namanya pertanyaan kemudian konsultasi dari beberapa orang Ustadz ini kami punya perusahaan kami bangun berdua dan apakah ini diwariskan ya apalagi misalnya cuma istri sama anak perempuan gitu ya.
itu kan nanti dapatnya bisa jadi sedikit ya. Padahal harta yang didapat bersama ini adalah hasil berdua ya, bukan kan murni dari satu pihak. Ya. Sehingga dibagi dulu berdua karena ini semacam apa ya, syarat syarikat. Maka diambil dulu 50%, maka yang 50% itu baru di kira-kira seperti ini. Jauh pemahaman saya baca di beberapa literatur ya. Meskipun kalau dalam Islam itu kan kata gonogin itu jarang dibahas. Namun untuk fikih kekinian saya sepakat. Kenapa? Karena untuk melindungi di situ karena ada hak orang lain. Kira-kira begitu. Baik. Pripun Ustaz Nurali? Ya, mungkin satu kali ada pendapat itu, monggo. Menegaskan anunya Bu Lita tadi, ini komentarnya ini yang saya kami tunggu. Makanya untuk yang ahli waris, ya bukan ahli waris, ahli hukum waris. Nah, tuh. Ini harus juga memahami hukum-hukum yang lain supaya bisa bijaksana, tidak bisa hitam di atas putih. Jadi karena di masyarakat kejadiannya itu betul kerja, kami sudah nangani sama-sama kerja, tapi yang lebih banyak dari yang laki, ya apa baginya. Ini problem di masyarakat itu betul-betul problem. Ini saya tertarik kalau ada pertemuan memang bagi seperti itu. Jadi problemnya apa? Sama-sama bekerja tapi yang laki sudah mendapatkan sekian ditambah yang perempuan, apalagi sudah pensiun, yang perempuan masih kerja. Mau dibagi dua, nggak adil juga. Jadi harus bijak di sana. Jadi apa namanya? Bijak. Baik Ustaz. Oke, terima kasih. Saya setuju hanya nanti. Jadi untuk pembuatan buklet ini saya minta tiap-tiap ya, tiap-tiap orang merangkum saja. Kira-kira poin mana yang penting yang kiranya akan dimasukkan ke dalam buklet itu. Sudah. Nanti kalau sudah dengan rangkum, saya yang nata. Udah, enak wis. Ya. Oke? Sesuai tugas, Bu. Ini untuk tugas UAS ya, Bu ya? Mari kita tanyakan ke Ustaz Jamal. Ustaz Jamal, bikin buklet ini tugas UAS nggak, Ustaz? Iya. Halo Bu Ayu. Ya. Iya. Sesuai tugas yang ditugaskan itu. Iya, kalau misalnya saya Ustadz yang tugas buklet ini apakah termasuk penilaian UAS? Nggih, langsung UAS saja nggih, langsung UAS saja nggih. Nggih, langsung UAS. Ustaz, kita kemarin UTS-nya berarti diambil dari presentasi ini, Ustaz. Yang UTS untuk tugas yang Presentasi. Ada yang belum bertugas, Ustaz? Kemarin presentasi ngendikan Ustaz. Kemarin kita diskusi sama teman-teman. ini aja dikirimkan semuanya. PPT slide itu nanti kita jadikan nilai UAS saja. Nanti kebetulan ini nilainya bagus ya karena berbicara produk. Produk ini kan jarang-jarang. Jadi produk itu lebih lebih terasa manfaatnya buat masyarakat. Itu harusnya memang seperti ini ya mata kuliah ya. Jadi nanti ada manfaatnya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya sudah nanti Bu saya. Ini nanti dirangkum ada maksimal berapa halaman atau berapa gitu. Nah, ada maksimalnya. Nanti saya Ada berapa orang di kelas ini, Bu? Kenapa? Ada berapa orang di kelas ini? 9 atau 10? Ada 9 Ustadz, 10 teman. Oke, buat apa nanti diurai lagi Bu Wahyu, kita urai dulu tema-temanya, nanti diekstrak ya, diekstrak. Nanti kita kasih kisi-kisi boleh lah. Kita kasih kisi-kisi supaya nanti materinya itu padat tapi berbobot ya. Tapi orang bisa memahami. Nanti coba diurai dengan kita tetap kita share kok ya. Ada yang kurang kita share macam-macam nanti biar bisa diskusikan bersama. Tidak hanya Bu Wahyu kan kalau Bu Wahyu garap sendiri. Iya, Ustaz. Oh, jangan khawatir Ustaz. Itu ahlinya. Enggak usah khawatir nih. Iya, don't worry. Oke, siap. Siap. Saya setuju gini. Dari materi yang sudah kita bagi, itu aja masing-masing mendalami itu, kemudian menulis itu dikumpulkan. Nah, nanti kita edit bareng, oh ini kebanyakan, misalkan ini kekurangi. Tapi itu dulu. Tugas itu kan lengkap, sampai berakhir yang. Nah itu dikumpulkan sesuai dengan itu aja. Jadi ya dari situ nanti, oh yang mana yang kebanyakan, mana yang kekurangan, ditambah bareng gitu loh. Gini ya, nanti saya coba ekstrak dulu. Yang dari Ustadz Jamal itu, yang fikih kewarisan saya ekstrak dulu itu sampai materi keberapa itu, sampai hukum waris dalam tata hukum Indonesia. Kemudian nanti saya kasih kisi-kisinya itu kan, misalnya itu tentang apa aja ya, baru nanti saya servis mengenai. Enaknya?
Oke, boleh. Oke. Jangan lupa absen, nggih, Bapak Ibu. Absennya sudah saya buka. Sudah Ini ada Ustaz, saya 1, sudah 2, 3. absen. Sedang, nggih. Oke, Oh, oke. sudah Oke. Ustadz. Oke, cukup kira-kira, Oke, Bapak Ibu? Ustaz, Cukup, nggih? terima kasih. Ustaz Ustazah, Oke, baik. Kalau sudah cukup, kita akhiri. Sebelumnya terima kasih kepada presenter. Luar biasa presentasi dan teman-teman atensinya. Diskusi ini selalu menarik nih kalau ada sedikit pembahasan dan apa ya namanya ini karena menarik memang. Karena ini juga di masyarakat kita butuh. Jadi beberapa hal mungkin perbedaan pendapat para ulama itu perlu kita sampaikan supaya nanti kalau ada kasus kita juga tahu ya ngurainya bagaimana. Jadi demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Wahyu, Pak Nur Ali, Bu Dewi, Mas Zardan, Mbak Amarili, sambil saya juga ingat-ingat Mbak Nadila dan Bu Lita. Gitu. Semoga sehat selalu. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yuk absennya yang